masih hidup, bukan sudah meninggal. Lu ente tekstual banget, ya memang begini. Nas hadisnya tertulis seperti itu. Kita tidak berani memberi makna yang neko-neko, sehingga melakukan pengembangan. Oh, boleh badal siapapun, kita tidak berani itu. Siapa kita? Tidak punya kita kemampuan untuk itu. Memberi makna hadis dengan pengembangan seperti itu, kita tidak punya kemampuan untuk itu. Mari kita baca, sudah sangat jelas ini. Sebab Nabi mengizinkan, sudah dijelaskan sendiri, ditanyakan sendiri oleh wanita dari Khos'am tadi. Jadi bukan berarti terus kita mudah-mudah badal haji, bukan. Syaratnya sangat ketat sekali, sehingga tidak ada perubahan. Wa laisa lil insan illa ma sa'a. Kenapa Nabi mengizinkan? Ini bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua kandungnya. Maka Nabi mengizinkan untuk itu, karena hasil didikan orang tuanya yang baik kepada anaknya, sehingga anaknya tahu tentang amal soleh. Maka ketika meminta izin kepada Rasulullah, dijawab na'am oleh Rasulullah, diizinkan dengan kasustik seperti ini, kasusnya seperti ini, tidak bermudah-mudah. Nah, ini mesti ada kaitannya. Terus bagaimana dengan sedekah untuk orang tua? Lalu kemarin hadisnya juga sudah kita sebutkan, itu ada salah satunya dalam riwayat Bukhari juz 3 halaman 191. Itu hadisnya sahih. Kita jelaskan ulang ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Sa'd bin Ubadah, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Ibunya telah meninggal dunia dan posisinya Sa'ad bin Ubadah tidak ada di sampingnya. Entah di mana tidak disebutkan. Yang jelas, ketika ibunda dari Sa'ad bin Ubadah meninggal, Sa'ad bin Ubadah tidak ada di sisinya. Faqala, kemudian Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, dan pada saat ibuku meninggal dunia aku tidak ada di sampingnya. Mungkin kalau dalam bahasa kita mungkin tinggalnya di luar kota atau sedang safar kemana. Yang jelas tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat, yang jelas ketika ibunda Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia, Sa'ad bin Ubadah tidak ada di sampingnya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bertanya pada Rasulullah, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Apakah bermanfaat wahai Rasulullah jika aku bersedekah dengan sesuatu untuk ibundaku? Qala na'am. Jawab Rasulullah, ya. Qala, kemudian Sa'ad bin Ubadah meneruskan perkataannya, fa inni ushiduka. Oleh karena itu, wahai Rasulullah, sungguh aku persaksikan atasmu.
anna haitiyal mikhrafa shadaqatun 'alaiha. Kalau begitu, aku persaksikan kepadamu wahai Rasulullah bahwasanya kebun kurmaku yang sedang berbuah ini aku sedekahkan atas nama ibundaku. Hadis ini sahih, riwayat Al-Bukhari, ada di juz 3 halaman 191. Terus bagaimana dengan wa alaysa lil insan illa ma sa'a? Bagaimana dengan man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha? Sekali lagi kita memaknai hadis ini kasusnya juga sangat-sangat spesial. Yang pertama, tadi disebutkan, satu, ibu kandung meninggal dunia. Ibu kandung berarti orang tua kandung meninggal dunia, anaknya tidak berada di tempat. Itu pertama. Yang kedua, yang dilakukan saat tadi, ketika menyedekahkan sesuatu untuk ibundanya dan dipersaksikan di hadapan Rasulullah tadi, ternyata apa? Haitiyal mikhraf, inna haitiyal mikhraf, kebun kurma yang sedang berbuah sebentar lagi panen. Artinya sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki Sa'ad, sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah. Maka diizinkan oleh Rasulullah tadi. Boleh. Lantas apa yang dilakukan Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah menyedekahkan sesuatu yang paling berharga yang dia miliki. Bukan sesuatu yang remeh-temeh, tapi sesuatu yang paling istimewa. Sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah, yaitu kebun kurmanya yang sedang berbuah, yang sebentar lagi panen raya. Itu yang disedekahkan atas nama ibundanya yang paling berharga. Maka kita tidak berani melakukan pengembangan hadis ini. Ya sudah hadisnya seperti ini. Kita tidak berani melakukan pengembangan makna hadisnya. Oh kita sedekah memberi makan orang lain, tapi saya niatkan pahalanya untuk bapakku, untuk ibuku. Tidak bisa kita melakukan pengembangan begitu. 7 hari, 14 hari, sekian memberi makan tamu-tamu, kemudian niatnya untuk ibunya, untuk bapaknya. Kita tidak berani melakukan seperti itu, tetapi tidak melarang dan tidak menyalahkan saudara kita yang melakukan seperti itu, meniatkan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu kita ini keluarga besar ini ingin mengamalkan hadis ini, maka orang tua kandung dan yang disedekahkan apa yang paling berharga yang kita miliki. Contohnya, jika Bapak Ibu punya rumah dan mobil misalkan, lebih berharga mana? Bersedekah, rumahnya sedekah. Dan hanya sekali itu tidak berulang-ulang. Karena tidak ada riwayat kemudian Sa'ad bin Ubadah bersedekah atas nama ibunya untuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Tidak ada berulang-ulang seperti itu. Kita belum menemukan riwayat bahwa Sa'ad bin Ubadah atau yang lain, sahabat yang lain itu bersedekah terus seperti itu. Dan juga tidak kita temukan, kita belum juga menemukan Nabi mengkhususkan atau menyerukan untuk itu. Kita belum temukan karena kebodohan kita. Yang ada jawaban dari Nabi tadi, naam, sudah itu. Maka bagi Bapak Ibu keluarga besarnya, kalau mau mengamalkan hadis ini syaratnya sangat ketat.
orang tua yang sudah meninggal. Kemudian yang disedekahkan sesuatu yang paling berharga yang kita miliki dari harta dunia ini. Jadi syaratnya ketat sekali Bapak Ibu. Kita memaknai hadis ini ya sebagaimana yang tertulis dalam hadisnya. Jika dengan demikian tidak bertentangan dengan laisa lil insan illa masa dan juga tidak bertentangan dengan man amila sholihah. Kenapa Nabi mengizinkan? Karena ini Nabi mengizinkan untuk anak ini berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal juga dalam konteks sedekah ini. Tapi syaratnya sebagaimana yang tertulis dalam hadis ini itu ketat sekali. Ha'itiyal mifraf itu berarti sesuatu yang paling berharga yang dimiliki. Itu yang disedekahkan atas nama Ibunda Sa'ad bin Ubadah. Namun demikian kita tidak melarang saudara muslim kita dengan berlandaskan dalil ini, hadis ini, kemudian melakukan badal haji sebagaimana umumnya, kemudian bersedekah untuk ibunya, untuk bapaknya, dengan sedekah apapun yang dia punya, ya monggo sajalah. Tapi kalau kita mau melakukan itu, mengamalkan hadis ini, harus sesuai dengan sebabnya tadi, harus sesuai dengan kasusnya tadi. Kan tadi wanita dari Khos'ab ketika bertanya kepada Rasulullah mengutarakan dulu sebabnya. Kasusnya disebutkan dulu. Begitu juga Sa'ad bin Ubadah. Disebutkan dulu kasusnya. Kemudian Nabi baru menjawab, na'am. Maka syaratnya itu sangat ketat sekali. Kalau Bapak Ibu terpenuhi syarat ini, yang sangat ketat ini, ya silakan saja mengamalkan hadis ini. MTA tidak punya kewenangan apapun untuk melarang pengamalan dari hadis ini. Tapi pahalanya bagaimana? Ya sudah terserah Allah pahalanya. Yang penting kita amalkan hadis ini sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Pahalanya nanti mau dikemanakan oleh Allah, ya terserah Allah. Tapi dengan catatan syarat yang tersebut dalam dohir hadisnya, dohir nasnya itu terpenuhi dengan detail. Bisa dipahami Bapak Ibu. Sehingga kita kok tidak terus membolehkan badal gampang-gampangan begitu saja. Terus sedekah atas nama orang lain dengan begitu mudahnya. Tidak seperti itu. Syaratnya ya bagaimana yang tersebut dalam hadis ini. Terlepas ada saudara muslim kita lainnya berlandaskan hadis ini kemudian melakukan badal haji seperti itu, kemudian bersedekah untuk fulan ya monggo saja. Kita tidak melarang, tidak menyalahkan, tetapi kita juga belum melakukan seperti itu. Kita hanya akan lakukan kalau memang syaratnya itu sebagaimana tertera dalam dohir nas hadis ini. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?
ke pertanyaan langsung. Ya, tanya langsung, mari. Satu dari Bapak, satu dari Ibu. 17. Cukup 17 sama 8. What? Sudah 11 juga tadi. 11 sama 8. Kok saya juga dengar 11 gitu. Bapak dengar 11 gitu. Enggak. Oh, 17. Ya, mari. Siapa ini 17? Oh, Mas Dwi. Oh, ini 7 ada. Dari mana 7 ini? Ada 7, ada 5. Ya, moga saja juga. Dari Jauh, Pak. Dari mana, Bapak? Ya paling Bang. Oh, Palembang ya, dari Palembang. Nanti kita beri kesempatan. Ini 17 dulu, Bapak nanti yang dari Palembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Marianto dari Kodran kelas 2. Ya. Kelas 2 Belali. Saya tanyakan pertama penjelasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika kita waktu khotib itu berdoa dengan mengangkat tangan dan syarat. Yang saya lakukan itu mendengarkan apa yang diucapkan khotib dengan tidak mengangkat tangan dan baca dalam hati. Ketiga, dosa semua yang kita lakukan akan datang oleh Allah. Amal kebaikan datang oleh Allah dan akhirat atid. Yang jadi pikiran saya itu dosa kecil itu pasti akan datang juga. Makan dengan berdiri itu kan dosa. Contohnya makan permen, makan camilan itu dengan berdiri itu dosa atau tidak? Apa? Makan camilan. Terus? Permen. Itu dosa atau tidak? Biasanya saya lakukan itu. Kalau tugas 246 itu kan berdiri sambil ngomong permen gitu. Maka saya sudah ragu. Ya kemarin saya lakukan itu tugas di 246 itu sambil ngomong permen itu kan nunggu di parkir. Oh iya. Daripada ngangkut gitu loh. Kemudian terakhir teman saya dari Tawang datang ke rumah saya hari Senin. Kebetulan saya Senin Kemis. Karena teman saya itu datang mau ikram itu kan ngajak saya jajan. Saya ngomong saya masih puasa. Maka dia ngajak jajan. Ayo pergi wae gitu. Oh, dia ngomong masih puasa kok, nanti kamu enggak makan. Udah saya itu terpaksa membatalkan makan. Ya. Karena ikram dengan saya membatalkan puasa saya. Ya. Karena pikir saya itu karena tidak saya batalkan. Saya jauh dari tamangu. Datang ke pasar saya itu kan belum makan. Masa jajan berdua, saya membatalkan puasa saya. Apa yang saya lakukan sudah menyalahi dari perintah Allah atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari dibaca. Surat Al-Baqarah itu. Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimul ladzina tadaw minhum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faj'alna nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu terayam hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ada Hari Sabtu ialah hari yang khusus untuk beribadat bagi orang-orang Yahudi. Ya. Itu sebagian bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kalau memang kamu betul-betul beriman dan mengikuti seruan Allah,
niscaya larangan untuk ngambil ikan di hari Sabtu itu pasti akan kamu penuhi. Karena pada hari Sabtu itu banyak ikan yang keluar ke permukaan sehingga mudah sekali untuk diambil. Tetapi sebagai ujian keimanan Allah melarang jangan mengambil ikan, jangan mencari ikan di hari Sabtu. Terus apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Karena kelicikannya mereka pasang jala atau pasang alat di hari Jumat. Hari Sabtu mereka tidak mengambil air, kelihatannya beribadah, tetapi ngangkatnya di hari Ahad. Padahal ikan itu datang melimpah ruah ke permukaan itu di hari Sabtu. Sehingga alat dipasang hari Jumat, hari Sabtu ikan masuk perangkap, hari Ahad diangkat. Kayane tunduk patuh pada perintah Allah. Lho aku hari Sabtu yo ibadah no ora. Ora dadi pelayan lho aku nek hari Sabtu saya tidak mencari ikan. Kowe yo ngerti dhewe lha apa mripat ora roh. Nek Sabtu lho aku ibadah, saya tidak mencari ikan. Tapi dia sudah pasang di hari Jumat. Itulah kelicikan orang-orang Yahudi yang tidak mengikuti seruan Allah ya begitu, yang terus menentang Allah terus begitu licik sekali. Maka dengan perbuatannya itu Allah tegaskan faja'alna kunu qiradatan khasiin faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian semua wahai orang-orang Yahudi yang tidak beriman itu yang licik itu jadilah kalian kera yang hina. Sebagian mufassir ada yang memahami betul-betul menjadi kera sebagai kutukan dari Allah sebagai balasan dari Allah. Tapi ada yang memahami punya sifat-sifat seperti kera. Jadi liar, beringas, tamak, rakus. Nah, makna kedua inilah kita condong ke sini. Makna kedua ini. Jadi punya sifat seperti kera, beringas, liar, rakus, tamak, dan lain sebagainya. Sehingga tidak peduli itu larangan, tetap diterjang asal mendapatkan apa yang diinginkannya. Ternyata sifat-sifat seperti kera itulah itu menjadi siksaan dari Allah kepada para pembangkang itu. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa ibadatan lil muttaqin. Selain sebagai siksaan itu menjadi peringatan. Peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidup pada masa itu terjadi, peristiwa itu terjadi, dan bagi generasi berikutnya. Dan menjadi mau'idah, peringatan bagi hamba Allah yang bertakwa. Nek kowe pengen takwa, jangan melakukan kelicikan penyimpangan sebagaimana Bani Israel. Jangan punya pola pikir seperti Bani Israel. Kalau itu larangan Allah, itu sebagai ujian iman dan takwa kita. Jauhi sudah. Itu larangan Rasulullah, jauhi. Khamar, kita dilarang minum khamar.
Terus bagi bagian keimanan dan ketakwaan. Ojo terus kita punya pola pikir seperti Bani Israil. Allah mung sithik kok. Kuwi tak campur ini. Kuwi ora krasa. Komere itu Bani Israil sudah. Monggo anget awak. Ora mabuk. Sudah Bani Israil itu. Kalau sudah seperti itu sama. Fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in, angel diatur sehingga punya sifat seperti kera. Susah diatur, padahal kera saja ada yang mudah diatur, ada yang zina. Lalu menunggu orang zina tidak taat pada aturan Allah, larangan diterjang karena ketamakan, karena kerakusan. Maka ini menjadi peringatan orang yang belum melanggar pada waktu itu dan juga menjadi peringatan bagi generasi berikutnya termasuk kita ini. Kalau ingin bertakwa taati Allah, larangan Allah tinggalkan. Tidak usah pikir panjang, tidak usah main tawar-tawaran. Segera tinggalkan larangan Allah. Jangan punya pola pikir seperti Bani Israil yang penuh dengan kelicikan, kerakusan, ketamakan. Itu yang pertama. Apa yang dilakukan jika khotib berdoa dengan isyarat angkat tangan? Ya sudah kita diam saja. Khotib berdoa di Jumat itu dengan angkat tangan. Kita diam saja, kita tidak perlu mengucap amin karena kita belum tahu dalilnya sudah. Lagi pula kita juga banyak yang tidak kita pahami dari apa yang dimohonkan oleh imam itu. Lah nanti ternyata tiba-tiba imamnya memohon Maqolina rahmatan fimullah. Itu gimana? Kita tidak paham artinya itu. Terus kita tiba-tiba amin. Itu gimana? Asyidina maqoli rahmatan fimullah. Misalkan begitu. Bapak Ibu bahasa ini. Kita kan tidak paham artinya. Terus kita ucap amin gitu. La yaqbalullahu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai. Kita tidak paham, hati kita tidak paham apa yang dimohonkan. Maka kita tidak perlu amin. Tapi kalau Bapak Ibu paham, ya silahkan ucap mengaminkan juga sah-sah saja. Misal mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita. Amin. Karena paham. Ini doa bahasa Arab, kita rambut pokoknya amin. Tapi doa bahasa Indonesia menurut hati amin. Padahal kita paham. Maka prinsip kita kalau itu kita paham, ya kita jawab dengan amin. Tapi dalam momen khutbah Jumat apa yang harus kita lakukan sekalipun kita paham, ya cukup kita dengarkan saja. Karena kita belum mengetahui dalil untuk itu. Tapi yang lain ketika di luar konteks khutbah Jumat, misalkan seperti ini, mudah-mudahan Allah meridai kita, amin. Ini doa bersama-sama, yang satu berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kita belum tahu dalilnya, maka belum melaksanakan itu. Terus makan cemilan permen sambil berdiri, dosa atau tidak? Itu menyalahi aturan Nabi. Kalau dosanya insya Allah tidak dosa, tapi itu perbuatan yang tidak baik. Ya semaksimalnya kalau jenengan pas tugas dahar permen duduk dulu. Bukan tentara, boleh duduk. Pas makan mau dahar permen sudah duduk dulu sebagai wujud pengamalan dari sabda Nabi. Karena Nabi perintahkan kita untuk makan minum dengan duduk. Loh, Mas Dwi tugas kok duduk.
Lah aku lagi baru makan permen. Lanjenengan biar tugasnya maksimal. Makan nanti makan permennya kalau pas istirahat ya. Mosok tugas 246 wis gagah seragam sambil makan kacang bawang camilan sambil berdiri. Ndak, itu jangan kita lakukan ya. Kita kalau makan minum tetap dengan duduk sebagai bentuk pengamalan sabda Nabi, kita dapat pahala kebaikan sebagai wujud amal soleh dan sebagai syiar dakwah kita. Bahwa ini loh aturan Islam, makan minum aturan dalam Islam itu dengan duduk. Itu tinggal diatur aja. Nanti kalau pas mau makan belum istirahat, ya jangan makan dulu. Mung permen meskipun mung permen. Maka sebelum bertugas makan permen dulu satu atau dua ya. Habiskan. Begitu kemudian baru berdiri tugas. Angel men. Islam itu mudah, yang membuat angel ya kita. Tugas sama makan permen. Kalau makan permen dengan duduk sudah. Membatalkan puasa sunnah untuk menyalahi aturan agama tidak salah dan tidak dosa. Yo batal itu aja puasanya. Terus kemudian waktu itu jajan apa? Soto. Seger toh? Seger. Enggak dosa ya, tidak dosa. Ya, terus mari yang dari Palembang. Mic nomor 5. Bunyi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ustaz. Perkenalkan saya Pak Slamet. Gampang namanya saya. Pak Slamet. Selamat atau gampang? Ya. Namanya Pak Slamet. Mudah diingat. Mudah diingat. Perlu kita perkenalkan bahwa saya Palembangnya di Kabupaten Luwu, tepatnya di cabang Luwu Raja. Jadi maaf ngomong ya, saya aturkan wale-wale kulon iki sing mendirikan MTA di sana, Pak. Kalau Pak Ustadz itu paham sekali dengan saya karena sudah kali nginep ke tempat-tempat saya. Yang selanjutnya tentang pertanyaan, Pak. Pertanyaan ini mungkin bagi Pak Ustadz ini ringan, tapi kalau saya ini gimana ya? Agak nggak mudeng gitu. Karena saya benar bahwa sahabat Nabi itu yang rumahnya di Azizia itu salah Pak. Salah Pak pernah matur dengan Pak Rasul saya bilangkan bahwa saya ini sholatnya ketentenan dengan rumah ini. Maka agar Rasul saya bisa ini dan sebagainya kan begitu. Pertanyaannya apakah saya juga bisa bertawasul kan namanya? Bertawasul dengan seorang ulama yang saya anggap ulama. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, bagaimana saya sambil merindukan supaya saya ini bisa tawasul dengan amal saya, Pak. Karena namanya orang itu nyandung musibah, halangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengingat istri saya sakit sudah 26 tahun, Pak. Apakah ini saya hanya suatu tanggung jawab sebagai suami dapat pahala itu saja, Pak. Dalam merawat istri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perlu kami luruskan. Yang mendirikan MTA itu bukan kita. Tapi siapa? Allah. Loh kita ini tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Siapapun kita tanpa campur tangan dari Allah kita ini tidak bisa apa-apa. Maka ini perlu diluruskan. Dakwah ini besar karena adanya jiwa yang besar.
besar karena ada pengorbanan yang besar. Besar karena adanya kebersamaan yang besar. Dakwah ini menjadi besar hanya karena pertolongan Allah yang maha besar. Kita ini bukan siapa-siapa. Maka tidak ada yang mendirikan MTA yang mengizinkan kita berdakwah. Kebetulan namanya MTA itu hanya Allah. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita, tapi semua ini karena Allah. Tanpa Allah kita ini bukan siapa-siapa. Dan tanpa Allah kita ini tidak punya apa-apa. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati. Jangan sampai kemudian aku dakwah seperti aku. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, wal iyadzu billah. Di MTA ini tidak ada yang hebat. Tidak ada satu pun di MTA ini yang hebat. Semua bisa seperti ini karena ada Allah yang maha hebat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tawasul kepada seorang ulama. Tawasul ini dengan amal soleh. Sebagaimana tiga orang yang disebutkan terkurung dalam gua. Kemudian ketiganya bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Yang satu ada yang bertawasul dengan amal solehnya, ya Allah ya Tuhan kami, saya pernah diajak untuk berzina dengan seorang perempuan yang cantik jelita. Tapi saya menolak karena saya takut betul kepadamu. Itu boleh tawasul dengan amal soleh. Dan itu dilakukan saat betul-betul posisi sangat terdesak dan terjepit. Kan tadi di dalam gua kemudian pintu gua tertutup sehingga tidak bisa keluar. Maka sudah sangat genting sekali masing-masing bertawasul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Tentu dengan amal soleh yang terbaik. Kira-kira mudah enggak Bapak dan Saudara? Jenengan ada seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Tiba-tiba mau dengan jenengan. Dan mengajak panjenengan untuk melakukan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, sangat dimurkai oleh Allah. Tidak ada orang yang tahu. Berdua dan hanya Allah yang maha mengetahui. Kira-kira mudah nggak menolak itu? Oh jangan saya takut tolong ini nutupi. Artinya tawasul dengan amal soleh yang terbaik. Lah bagaimana tawasul pada ulama? Kalau tadi yang diambilkan contoh adalah salafah, mohon didoakan. Jadi ketika kita kepada orang lain kita mohon untuk didoakan, jangan bertawasul. Karena yang kita pahami berdasarkan dalil itu, tawasul itu dilakukan dengan amal solehnya sendiri-sendiri. Bukan bertawasul melalui perantara orang lain. Kita tidak sependapat dengan itu tawasul melalui orang lain yang dianggap ulama, yang dianggap soleh, bahkan ketika sudah sedo, sudah meninggal pun kita datang ke kuburannya, bertawasul pada fulan,
mohon maaf nyuwun pangapunten, kita tidak sependapat dengan itu. Tetapi juga tidak melarang kalau ada yang melakukan itu. Namun jika itu keluarga besar MTA, jangan lakukan itu. Yang kita larang hanya keluarga besar MTA. Kalau umat Islam yang tidak ngaji di MTA, ya monggo saja kita saling menghormati. Lah yang ngaji di MTA, tawasulnya dengan amal soleh. Kalau kepada orang yang kita anggap soleh, maka kita mohon didoakan. Kepada siapapun lah kita mohon didoakan. Sesama Muslim itu ya, saling akan berdoa, mohon doa, saling mendoakan. Itu muamalah kita sesama Muslim. Berdoa sendiri, mohon doa kepada Muslim yang lain, dan juga jangan pelit, jangan bakhil untuk mendoakan saudara Muslim yang lain. Jadi berdoa, mohon doa, saling mendoakan. Sehingga kita tidak bertawasul melalui perantara orang lain. Tawasul itu dengan amal soleh terbaik kita yang pernah kita lakukan. Itu yang kedua. Istri diuji sakit oleh Allah. Ujian iman dan takwa selama 26 tahun. Apakah suami mendapatkan pahala dalam merawat istri? Kita tanya dulu, Bapak ikhlas merawat? Apa Rasulullah? Walah, kok yura mari-mari, kok yura mati-mati. Allah itu dosa kita. Tapi jika kita ikhlas merawat, insya Allah istri digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Karena ikhlas menerima ujian sulit, ujian iman dan takwa. Ujian sakit itu istri digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Bapak yang merawat dengan penuh keikhlasan, tanpa muka masam, tetap sabar, ikhlas karena Allah, Bapak dapat pahala dari Allah. Maka istri digugurkan dosanya oleh Allah. Bapak yang merawat dengan penuh keikhlasan hanya mengharap ridha Allah, Bapak mendapatkan pahala dari Allah. Maka kebaikan demi kebaikan di balik ujian iman dan takwa yang Allah berikan. Kenapa Allah pilih istri dan Bapak? Karena Allah mengetahui hanya istri Bapak yang bisa menjalani ujian sakit ini selama 26 tahun dengan penuh keikhlasan, kesabaran, tawakal, takwa, dan terus husnudzon kepada Allah. Dan Allah mengetahui hanya Bapak yang bisa merawat istri dengan penuh ikhlas sabar. Maka ujian ini Allah berikan kepada Bapak. Lah sedangkan yang lain dengan porsi ujiannya masing-masing. Allah itu tidak pernah salah menguji hambanya. Tetap la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Yakinlah Bapak mampu melewati ujian iman dan takwa ini karena Allah yang maha memampukan Bapak. Ada Allah yang maha membersamai Bapak dan Ibu. Insya Allah everything will be alright. Semuanya akan baik-baik saja biiznillah wa biridhahu, atas izin Allah dan ridhonya. Jangan pernah putus asa menjalani ujian sulit dari Allah. Sabar, ikhlas. Jangan pernah putus asa. Karena sikap putus asa itu hanya milik orang-orang kafir. Kalau orang-orang yang beriman tetap husnudzon, tetap optimis kepada Allah. Wa'asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran. Surat Al-Baqarah ayat 216 itu kalau tidak keliru. Bisa jadi di balik kondisi yang kamu benci, banyak kebaikan yang telah Allah
siapkan. 26 tahun istri beliau diuji dengan sakit. Ini satu kondisi yang menurut manusia itu dibenci oleh manusia. Lara wis manusia benci dengan kondisi ini. Tapi manusia yang beriman yakin betul kepada Allah, sepenuh hati kepada Allah. Di balik ujian sakit ini banyak kebaikan yang telah Allah siapkan. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi di balik kondisi yang kamu suka sehat itu kondisi yang disukai semua manusia. Bisa jadi di balik kondisi itu ternyata banyak keburukan yang menyertai kondisi sehat itu. Keburukannya apa? Begitu sehat sudah lupa masjid. Yang diingat hanya tempat-tempat hiburan, tempat-tempat piknik, tempat-tempat rekreasi, hanya mall ini itu. Lupa. Masjid lupa ngaji begitu sehat. Lupa munajat kepada Allah, lupa mendekat kepada Allah, lupa berdoa kepada Allah. Karena wis sehat. Ketika sedang diuji sakit saja, tidak pernah meninggalkan sedetik pun untuk dekat kepada Allah. Yang diingat hanya Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu dengan bercucuran air mata. Sembuhkanlah hamba ya Allah, agar hamba bisa begini begitu. Jadi ternyata di kondisi sakit kebaikan itu sudah banyak Allah siapkan. Ternyata bisa menjadikan kita dekat kepada Allah dengan sakit itu. Dengan merawat isi sakit kalau kita ikhlas ternyata bisa menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah, mohon kepada Allah yang terbaik bagi istri kita. Kondisi sehat wis lali kabeh sama Gusti Allah. Itu kan keburukan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui dan kamu manusia tidak tahu apa-apa. Maka kita yakin husnudzon pada Allah. Allah itu maha mengetahui yang terbaik buat hambanya yang beriman. Janji Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atas kami menolong hamba-hamba kami yang beriman. Oleh karena itu la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan larut dalam kesedihan. Ketika kita menjalani ujian iman dan takwa berupa kesulitan, yakinlah Allah pasti akan membersamai kita dengan catatan tetap ikhlas, sabar, istiqomah dalam keimanan apapun kondisinya. Insya Allah berpahala Bapak dengan catatan ikhlas karena Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah? Saya izin sudah ulang. Bapak Ngatiman keluarga dari Majelis 82 izin mendahului pulang karena adik kandung meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, boleh monggo. Nomor 8 tadi siapa nomor? Silakan nomor 8 ini. Sudah disebut nomor 8. Singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Al-Ustadz yang insya Allah selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf, mohon izin untuk mengenalkan diri. Nama saya Mila dari cabang Pendosari 3 Kabupaten Sukoharjo. Ada dua hal yang kami haturkan mohon tausiahnya. Ini titipan dari suami saya yang saat ini tidak bisa hadir karena kondisi fisik sedang meriang Al-Ustadz. Yang pertama, cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal saat ziarah kubur
Dan apakah sudah ada brosurnya dalam kumpulan brosur tahun depan? Seolah bila ada, saya mau membeli brosurnya itu. Kemudian yang kedua, cara sholat sunnah istiqoroh, dan apakah sehabis sholat sunnah istiqoroh itu boleh menggunakan bahasa Jawa doanya Al-Ustaz. Mohon tausiahnya karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan kami banyak kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup Al-Ustaz ini tadi pagi sudah ada pesan dari Ibu Novi yang berasal dari Bukit Tinggi Sumatera Barat. Mohon izin untuk menyambungnya apabila diperkenankan. Begitu Al-Ustaz. Kiranya dari kami akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kekurangan kesalahan mohon maaf. Dari Sumatera Barat boleh karena dari jauh kok. Karena belum tentu setiap ahad kesini. Sing Gresula ya sing cedak-cedak kari. Dari dekat-dekat datangnya terlambat jam 11 baru datang. Ada yang tanya kon menang bar. Datang baru jam 11 kok. Ya mari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Al-Ustaz, nama saya Ibu Novi dari perwakilan Bukit Tinggi Sumatera Barat. Oh ya, Bukit Tinggi Sumatera Barat. Iya. Kami berangkat dari Bukit Tinggi hari Rabu sampai di Solo hari Jumat maghrib. Kemudian kami sekeluarga dari datang kemarin menginapnya di Majelis Pusat ini, Ustaz. Kemudian kami mohon izin untuk bisa menginap di sini mungkin hampir sebulan gitu, Ustaz. Karena untuk mengantarkan anak yang masuk ke pondok. Pondok mana? Di Pondok MTA Mojokedang. Iya. Jadi anaknya juga sudah sekalian ini. Udah Ustaz. Yang ingin kami tanyakan mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, untuk duduk antara rakaat pertama dan rakaat kedua kan ada duduk apa namanya duduk istirahat itu. Ada kami mendengar yaitu duduk tersebut dilaksanakan antara pada saat rakaat ganjil. Kemudian bagaimana jika kita sholat witir, Ustaz? Kan antara rakaat kedua dan rakaat ketiga kita juga langsung berdiri. Apakah itu duduk yang tersebut juga dilaksanakan atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seorang ketika sholat witir tadi gimana? Yang pas sholat witir saat pertama, kedua dan ketiga witir, apakah dengan duduk istirahat atau tidak? Ya, yang antara rakaat yang pas kita rakaat kedua naik ke rakaat ketiga. Ini yang ditanyakan duduk istirahat. Duduk yang istirahat saja. Nah itu istirahat. Iya. Untuk pertanyaannya mungkin itu aja lah, Ustaz. Kemudian ada yang kedua itu masalah yang pribadi mungkin kalau bisa ketemu dengan Ustaz langsung gitu. Kapan-kapan ya. Semua bulan di sini. Iya, Ustaz. Iya. Kemudian boleh menyampaikan salam aja gitu Ustaz untuk
warga-warga yang dari Sumatera Barat gitu Ustaz. Ya sangat boleh. Iya. Kepada saudara-saudara yang dari perwakilan Sumatera Barat, yang dari Pasaman, yang dari Bukit Tinggi, dan Mas Raya, ya semoga kita sama-sama bisa istiqomah ngaji semuanya. Kemudian bagi saudara-saudara yang lain yang dari kemarin waktu Silatnas kami nginapnya di Munggur Ustaz, di tempatnya Ustaz Jafar. Kemudian salam sama ibu-ibu yang di sana, ibu-ibu yang dari Tegal juga. Waktu itu kami pulang dari Solo, kebetulan mobilnya rusak di daerah Tegal gitu Ustaz. Kemudian kami ditampung oleh warga saudara-saudara kami yang dari Tegal gitu Ustaz. Jadi begitulah persaudaraan seiman yang kami rasakan. Kemudian bagi saudara yang lain yang udah berkenalan, tidak disebutkan nama, pokoknya semua kirim salam. Dan semoga kita istiqomah dalam mengaji juga. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jawab Ibu Milah dulu. Cara mendoakan saat kita ziarah kubur. Ziarah kubur itu tujuannya apa toh? Tadhkiratal lil maut. Jadi untuk mengingat mati bahwa besok saya juga akan ditanam seperti teman-teman saya ini, saudara-saudara saya yang saat ini sudah mendahului. Maka tujuan utama kita ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Kuburnya sapa wae lah. Kuburnya siapapun, kita boleh kita ziarah dengan tujuan mengingat kematian. Mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, itu boleh. Dari sini kita mendoakan juga boleh. Dengan doa yang seperti apa? Doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'aqim dan seterusnya. Atau dengan doa yang lain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Dan itu insya Allah sudah dibrosurkan. Tapi kalau ibu mau datang ke kuburan orang tua, ya boleh. Tapi ingat tujuannya untuk mengingat kematian. Tujuannya untuk mengingat kematian. Kalau mendoakan dimanapun kita bisa, setiap saat, dalam sujud panjang kita, dalam kendaraan kita, di sini, di majelis ilmu, dimanapun terus kita doakan. Saat kita ziarah pun sudah begitu setelah ucap salam, kemudian kita ingat kematian. Ya sudah, sesudah itu kita juga mendoakan juga boleh. Tapi tujuan utamanya mengingat kematian. Itu dari ziarah kubur. Jangan meramatkan kubur. Jangan menganggap kubur itu keramat. Dulu memang Nabi pernah melarang umatnya untuk ziarah kubur. Tetapi ketika tauhid sudah mantap, kemudian Nabi perintahkan ala fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur karena tauhid belum kuat, akidah belum kuat. Sehingga banyak yang menganggap kuburan itu keramat. Maka ketika tauhid sudah kuat ala fazuruha sekarang ziarah kubur lah. Karena umat Islam tauhid kuat, ziarah kubur hanya untuk mengingat kematian. Ya itu nanti bisa dibeli itu di bulan apa itu Pak Tekno. Nanti kalau dari ini nanti mungkin akan depan. Itu di Janais tentunya bulannya apa, tahun berapa ya. Mungkin 2000
di kumpulan brosur 2015 atau 16 atau 17 itu ada itu. Di buku Risalah Janais Atau buku Risalah Janais. Nanti beli di toko buku kita. Buku Risalah Janais. Ada bukunya di toko buku? Risalah Janais nanti beli di situ. Kemudian sholat istikharah. Karena kebetulan belum mampu untuk membaca tulisan Arab misalkan. Agama kita ini mudah, fattaqullah mastata'tum. Tunaikan dengan semaksimalnya. Maka ketika selesai sholat istikharah, mau baca dan tidak hafal doa istikharahnya, mau baca belum bisa baca, baru proses belajar baca. Terus dengan bahasa Jawa, karena boleh saja. Dengan bahasa apapun Allah itu pasti maha memahami. Boleh. Ya Allah. Bahasa Jawa promo ya. Tapi tidak bisa promo. Ya sudah dengan bahasa apa yang kita bisa. Asal jangan dengan bahasa semut. Jangan bahasa cacing. Jelas kita tidak bisa dan tidak ada manusia saat ini loh ya yang bisa paham bahasa semut, bahasa cacing. Itu termasuk mukjizat Nabi Sulaiman. Setelah beliau tidak ada lagi itu yang dapat mukjizat ini. Lalu kita Nabi bukan Rasul apalagi jelas sangat bukan. Lalu tiba-tiba bisa paham bahasa semut, bahasa cacing itu terus gimana? Dilongkas kiamat loh. Kalau ada manusia yang bisa paham bahasa binatang itu kan salah satu tanda kiamat besar sudah. Ya boleh ya dengan bahasa yang dipaham. Terus kemudian dari ibu yang Bu Novi ya dari Bukit Tinggi Sumbar. Duduk istirahat. Bagaimana ketika sholat witir? Ibu mau duduk istirahat sejenak. Mau sholat witir, mau sholat wajib, boleh saja silakan. Dulu Nabi juga melakukan duduk istirahat dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Beliau sebelum bangkit dari rakaat pertama, beliau tidak berdiri ke rakaat kedua. Hatta yastawiyan qa'idan sampai beliau duduk sejenak untuk kemudian beliau bangkit ke rakaat kedua. Jadi beliau dari rakaat pertama ke rakaat kedua beliau tidak bangkit sebelum beliau duduk sejenak itu. Duduk istirahat itu. Maka di sholat wajib dari rakaat pertama, ibu mau bangkit rakaat kedua duduk sejenak, duduk istirahat, kemudian baru berdiri di rakaat kedua. Kebetulan sholat wajibnya 4 rakaat, dapat 2 rakaat duduk tasyahud awal, kemudian nanti rakaat ketiga, mau ke rakaat keempat duduk istirahat dulu sejenak. Jadi setelah sujud kedua dilaksanakan, setelah bertakbir kan harusnya bangkit ke rakaat berikutnya. Tapi duduk sejenak. Allahu Akbar, duduk sejenak baru bangkit berdiri. Itu dahulu yang dilakukan oleh Nabi. Nah ini ya. An Abi Kilab qala akhbarana Malik ibn Huwairis al-Laitsi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Dari Abu Kilabah ia berkata, Malik bin al-Huwairis al-Laitsi menceritakan kepadaku bahwasanya dahulu ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat fa idza kana fi witrin min sholatihi lam yanhad hatta yastawi ya qa'idan. Ketika sholat apabila pada rakaat yang ganjil, berarti rakaat pertama ganjil, sebelum bangkit ke rakaat kedua beliau duduk sejenak.
Beliau tidak bangkit berdiri sehingga duduk dengan sempurna. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 200. Dari rakaat ketiga, ganjil kan tiga itu, sebelum ke rakaat keempat, beliau tidak berdiri ke rakaat keempat sebelum duduk dengan sempurna. Bagaimana ketika sholat witir? Kan tidak ada itu sholat witir duduk tasyahud dari rakaat kedua ke rakaat ketiga kan begitu. Apa yang harus dilakukan? Ibu mau duduk istirahat juga boleh. Dari rakaat pertama ke rakaat kedua duduk istirahat juga boleh. Rakaat kedua, ketiga juga tidak mengapa. Duduk istirahat. Dari setiap rakaat ke rakaat berikutnya kita duduk istirahat mengamalkan ini itu juga boleh saja. Loh, kalau tidak pakai duduk istirahat juga tidak mengapa. Tapi kita ingin mengikuti apa yang menjadi perbuatan dari beliau Rasulullah. Ketika sholat wajib dari pertama, kedua, ketiga, keempat, beliau senantiasa duduk istirahat. Kita ikuti itu. Di sholat witir dari rakaat kedua kan genap. Bagaimana apa tidak duduk istirahat? Ibu duduk istirahat tidak apa-apa. Apalagi kondisi fisik misalkan sudah tidak lagi kuat seperti dulu, duduk istirahat sejenak, kemudian bangkit lagi ke rakaat ketiga. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah? Cukup. Ya. Cukup ya. Tidak ada lagi loh ini. Nanti infak dan lain sebagainya kita bacakan depan. Ini laporan rombongan dari jauh. Dari Pilang Kenceng Kabupaten Madiun 1 bis. Dari Bawen Kabupaten Semarang 1 mobil. Kedu dan Wali Telang Temanggung 24 orang. Sinengawi 1 minibus. Kota Semarang 75 orang. Wonosobo 24 orang. Suruh 2 Kabupaten Semarang 40 orang. Mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah, tetap semangat untuk tadabbur Quran dan Sunnah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik yang dari jauh maupun yang dari dekat. Ada lagi? Permohonan doa atas sakitnya beberapa saudara kita. Mohon doa kesembuhan Bapak Zamak Sari Ringin Semarang, Bu Yunita Sari dan Bu Suhani Bawen, Bu Basir Sragen, Bapak Suparto Teras 2, Fatimah Hasna Zahro, Bapak Warsito dan Ibu Suyanti dari Gunung Kidul, Bapak Musi dan Bapak Mitrowici, Taring Sari Sabu, Bapak Sukarti, kemudian Bapak Asiman, Anak Salim Maulana dari Pertama 2, Bapak Sukamto dan Bapak Bukimin Budian, Bapak Kamiran, Salor Meroke, Bapak Mariono Mojogedang 7, Ibu Giardi, Bapak Rahmat 4, Bapak Samidi, Bapak Sukino, Bapak Sarno, Bapak Sudeno dan Bapak Sumarno dari Masaran, Bapak Hasan Sri, Bapak Slamet Sudibyo, Bapak Tari dan Bapak Slamet Abadi dari Purworejo, Ibu Madmi Sumantan 6, Bapak Wakimin Karangmalang 4, Ibu Warsi Sambedo 1, kemudian warga perwakilan Temanggung ada 11 orang yang sakit semuanya. Mohon doanya. Mari kita doakan. Allahumma syfi. Ya, berikutnya. Mohon doa atas meninggalnya Bapak Purno Suwondo dari Soparjo, Bapak Riman Jokonalan, Ibu Sri Lestari dan Ibu Rukiah Kalan 1, Ibu Sardiah dari Katibiro,
Ibu Painem Slaga 2, Bapak Karyono Klomulyo, Bapak Aris Hartoto Sidoarjo 1, Ibu Kasno Pasdawi, Bapak Setu Mendasari 2, Ibu Sulastri Mojopedang 1 dan Bapak Suwarno dari Masaran semuanya meninggal. Mari kita doakan. Allah. Ya, almarhum Pak Purno itu bagi Bapak dan saudara yang rawuh ke sini setiap Sabtu sudah rawuh di sini, insya Allah mengenal beliau. Beliau setiap Sabtu itu salah satu petugas Ikrom yang senantiasa menyiapkan tikar, kemudian kotak info, kemudian brosur kita. Qadarullah kemarin pagi jam 4 subuh itu dipanggil oleh Allah, dan satu hari nanti Bapak Ibu perlu kita terus mengingat nama kita yang akan tertulis untuk dimohonkan doa di sini. Maka la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah beliau ini semuanya diampuni oleh Allah dosa-dosa beliau dan ditempatkan di dalam jannahnya. Dan mudah-mudahan Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Sudah? Masih ada infak. Ya. Mohon sabar ya, Bapak dan Ibu, baru jam 12.15. Masih sabar no? Alhamdulillah. Sing rasa sabar sing teko keri. Baik. Ini infak untuk Pondok Pesantren MTA. Tanggal 7 Juli 2024. Yang pertama Kota infak Pondok Pesantren Ahad 30 Juni 2024. 13.677.100 rupiah. Hamba Allah Jumantono 1.501.000. Hamba Allah Korea 3.200.000. Ibu Isdwiyanti Ungaran 1 juta. Hamba Allah Pangkalan Banteng 700.000. Ibu Sudarmi Pasar Kaltim 1 juta. Hamba Allah Bekasi 950.000. Ibu Kedaung 3 125.000. Hamba Allah Kutai Barat 650.000. Ananda Akila Azalea kelas 3 SD Susuan 450.000. Ibu Gemolong 541.000. Hamba Allah Ngawi 7.120.000. Hamba Allah Indra Diri Hulu 1 juta. Hamba Allah Wanayasa 200.000. Hamba Allah Semarang 2 juta. Ibu Sri Hartina Semanggi 2 juta. Prima Klinik Klaten 3.500.000. Hamba Allah Purbalingga 250.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan 6 juta. Ibu Basir Sidomulyo Sragen 1 juta. Ananda Elnata kelas 3 SDIT Sidoarjo 200.000. Hamba Allah Jayapura 500.000. Bapak Buyung Bintaro 1 juta.
Ibu Hardi Wonogiri 500.000. Hamba Allah Gemolong 500.000. Hamba Allah Kemusu 200.000. Bapak Nur Hidayah Yogyakarta 500.000. Hamba Allah 100.000. Hamba Allah Kartasura 1 juta. Bapak Widodo Tias Sagen 1 juta. Hamba Allah Lemplak 1 2 juta. Hamba Allah Kedawung 2 300.000. Hamba Allah Blora 20 juta. Hamba Allah Kota Baru Kalsel 2 juta. Ibu Mul Delanggu 1 500.000. Hamba Allah Sragen 60.000. Ibu Parikem Muko 1 juta. Total infak untuk pondok MTA hari ini 78.224.100 rupiah. 78.224.100 rupiah. Kemudian berikutnya infak untuk Radio TV tanggal 7 Juli 2024. Yang pertama Kotak infak radio dan TV. Saya minta tolong dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Kotak infak radio dan TV akad 30 Juli 2024 2.332.500 rupiah. Hamba Allah Jawa Timur 11.500.000 rupiah. Hamba Allah Lampung 3.550.000 rupiah. Hamba Allah Depok 500.000. Hamba Allah Korea 2 juta. Hamba Allah Jogja 6.500.000 rupiah. Ibu Ngerampal 600.000. Ibu Jatioso 2.050.000 rupiah. Ibu Kedawung 3 155.000 rupiah. Ibu Sumandono 2 175.000 rupiah. Hamba Allah Ungaran 2.200.000 rupiah. Keluarga Bapak Widya Ponorogo 5 juta. Bapak Puyung Bintaro 1 juta. Hamba Allah Boyolali 12 juta. Suruh Kunci Makam Sliran 200.000. Total untuk infak radio dan TV 49.762.500 rupiah. 49.762.500 rupiah. Ya, jazakallah, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh panjenengan semuanya. Sudah? Sambut. Ya, kurang lebih mohon dimaafkan. Salam untuk keluarga. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah demikian sudah kita bersama secara langsung pengajian pagi hari ini. Insyaallah banyak pelajaran yang kita dapatkan dari Majelis Ustaz MTA. Saya Ramadan kerabat kerja pamit. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.